At-Taubah Tamaraya Citayam. Setelah Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dengan salah satu bulan yang dimuliakannya, bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala perpanjang usia kita sehingga kita bertemu dengan bulan Sya'ban. Itu artinya satu bulan kurang kita kembali biiznillah dengan bulan Ramadan, bulan yang pertemuan kita dengannya menunjukkan cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena perjalanan kita menuju surga di bulan Ramadan itu begitu sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, sebagian besar kaum muslimin sudah dapat meresponnya dengan baik. Mereka mengetahui bahwa bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari Arba'atun Hurum. Setiap rangkaian amal yang dilakukan di bulan Rajab, amal kebaikan yang dilakukan di bulan Rajab, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara bulan Sya'ban itu tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu bulan yang dimuliakan. Tetapi bulan Sya'ban itu adalah bulan yang diafid oleh bulan Rajab dan diapit oleh bulan Ramadan, sehingga sebagian kaum muslimin hatta di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan amaliyah di bulan Sya'ban, itu banyak yang melalaikannya, seakan-akan rehat, jeda, istirahat karena sudah all-out di bulan Rajab, kemudian ingin mempersiapkan diri di bulan Ramadan, sehingga banyak manusia yang lalai dengan keberadaan bulan Sya'ban ini. Sementara kita mengetahui seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullah, bahwa Rasulullah rahimahullah, ya, bukan Rasulullah, sekali lagi Imam Abu Bakar Al-Baihaqi itu pernah menyampaikan kepada kita, Syahrul Rajab syahrul jar'i, bulan Rajab adalah bulan menanam, wa syahrun Sya'bana syahrul syaqi, dan bulan Sya'ban, bulan sekarang ini adalah bulan menyiram, bulan memupuk, wa syahrul ramadana syahru hasadil jar'i, dan bulan Ramadan adalah bulan menanam dari tanaman yang kita tanam di bulan Rajab. Kita mengetahui dalam kalimat ini Sya'ban disebut dengan syahrus saqi az-zar'i, bulan menyiram tanaman, bulan memupuk tanaman. Itu artinya kalau kita sudah menanam rangkaian-rangkaian amal kebaikan di bulan Rajab, maka hendaknya rangkaian amal kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Rajab tentu hendaknya kita jaga, kita rawat, agar amalan-amalan yang kita tanam ini akan semakin tumbuh subur ketika kita memasuki bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat ini permumpaan yang sangat luar biasa, ya, agar justru jangan sampai ketika kita bertemu dengan bulan Sya'ban ini kita menjadi lalai, menjadi terbengkalai,
amalan-amalan kebaikan yang sudah kita tanam di bulan Rajab kemudian hilang begitu saja, seakan-akan Sya'ban dijadikan bulan untuk istirahat. Maka Bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para generasi salafus saleh terdahulu, mereka memperlakukan bulan Sya'ban agar kita semuanya betul-betul meraih kesempurnaan amal ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Karena mereka yang sangat merugi ketika bertemu dengan bulan Ramadan, mereka tidak memiliki persiapan apa-apa. Bahkan beberapa ulama menyampaikan kepada kita, ketika rangkaian amal yang kita lakukan sejak memasuki bulan Rajab, kemudian kita lanjutkan ke bulan Sya'ban dengan semangat mempersiapkan diri bertemu dengan bulan Ramadan. Karena di dalam Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mempersembahkan seluruh kebaikan, cinta kasihnya untuk kita semuanya yang tidak Allah sediakan kepada kita selain Ramadan. Ketika kita mulai menapaki perjalanan kita agar kita bisa menikmati sajian cinta kasih Allah di bulan Ramadan sejak bulan Rajab, kalaupun doa kita ketika kita ingin bertemu dengan bulan Ramadan, Allahumma sallimna ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah usia kami sampai bulan Ramadan, wa sallimna Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan, maka sebagian ulama begitu. Amalan kita sudah menyambut Ramadan. Doa kita selalu doa kita selalu ingin ketemu dengan bulan Ramadan. Tetapi kemudian Allah takdirkan kita enggak ketemu dengan bulan Ramadan. Allah wafatkan kita mungkin di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban ini. Kita enggak ketemu Ramadan. Maka sebagian para ulama mengatakan seakan-akan kita diwafatkan Allah di bulan Ramadan, seakan-akan kita telah beramal di bulan Ramadan. Itulah sebabnya betapa pentingnya menjaga amaliyah di bulan Sya'ban ini, agar keutamaan Ramadan tetap kita dapatkan sekalipun tidak dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Dan bila kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Ramadan, memperlakukan bulan Sya'ban, beliau yang pertama banyak berpuasa di bulan ini, di bulan Sya'ban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat, bentuk pengamalan ibadah puasa sunnah itu yang paling banyak memang di bulan Sya'ban, tentu saja selain di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita bahwa puasa terbaik setelah Ramadan itu di bulan Muharram. Tapi mengapa Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat justru dalam prakteknya lebih banyak melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban? Sebagian para ahli hadis menyampaikan kepada kita itu karena wahyu terkait keutamaan puasa di bulan Muharram datang menjelang Rasulullah SAW wafat, sehingga Rasulullah tidak sempat mengamalkan banyak puasa di bulan Muharram. Ada kunihal yang pasti, kesunahan untuk banyak berpuasa di bulan Muharram itu tidak pernah hilang, dan kesunahan untuk mengikuti banyak puasa di bulan Sya'ban itu juga tetap berlaku. Dan dikatakan bahwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasummu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamu syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak berbuka, dan berbuka sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa dalam sebulan kecuali di bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, persaksian Aisyah radhiyallahu anha tentang amalan Rasulullah, menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan yang paling banyak berpuasa selain bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Bahkan begitu pula yang disampaikan oleh istri beliau yang lain, Ummu Salamah radhiyallahu anha, mengatakan, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Saya tidak pernah mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 bulan berturut-turut berpuasa kecuali di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Sekali lagi, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir berpuasa di bulan Sya'ban secara keseluruhan. Hampir. Karena sebagian ulama sepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sampai penuh berpuasa di bulan Sya'ban, tapi membatalkannya beberapa hari di bulan Sya'ban supaya tidak menyerupai bulan Ramadan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat apa yang menyebabkan, apa alasan yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahwa sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti yang disampaikan, diriwayatkan dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan selain di bulan Sya'ban. Maksudnya, aku tidak pernah melihatmu berpuasa sunnah selama 1 bulan yang lebih banyak selain di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjawab, ini pertanyaan ya Rasulullah, mengapa engkau, seakan gitulah pertanyaannya, ya Rasulullah, mengapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, seakan-akan sampai 1 bulan berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Itulah bulan yang manusia banyak melalaikannya. Nah, ini lihat bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita mengapa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Karena justru kita ini, atau mungkin juga sahabat-sahabat yang hidup bersama Rasulullah, banyak memperlakukan bulan Sya'ban ini lalai dengan rangkaian amal kebaikan, yaitu baina Rajab wa Ramadan. Yang dimaksud adalah bulan Sya'ban, antara Rajab dengan bulan Ramadan.
Kemudian kata Rasulullah SAW, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan ini adalah bulan yang diangkat seluruh rangkaian amal kebaikan menuju Allah Rabb alam semesta. Fa uhibbu ayyarfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku senang ketika amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Mari kita lihat alasan yang pertama yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, mengapa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Dan mari kita lihat bagaimana keutamaan bagi mereka yang melakukan amal-amal kebaikan, aktif melakukan amal-amal kebaikan justru di bulan-bulan atau di momen-momen, di waktu yang orang lain justru banyak melalaikannya. Karena sebagaimana disampaikan oleh para ulama, bahwa amalan yang kita lakukan di tengah banyak orang yang melalaikannya, itu menunjukkan bobot kualitas keikhlasan amal yang kita lakukan. Di saat tidak ada motivasi dari orang lain, di saat justru banyak dorongan untuk melalaikannya, malah kita bangkit untuk melakukan rangkaian-rangkaian amal kebaikan. Sehingga nampak sekali bahwa kebaikan yang kita lakukan itu tidak didasari oleh perhatian, ya, dan pujian, pengharapan pujian dari orang lain. Maka para ulama menyampaikan kepada kita, siapa di antara kita yang bisa menghidupkan amal-amal kebaikan justru di tengah banyaknya orang yang melalaikan, ini bukti keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernilai, yang berkualitas. Yang kedua, lebih berat di hati untuk dikerjakan karena sedikitnya orang yang mengamalkan. Ya, sekali lagi, karena tidak ada dorongan, tidak ada motivasi dari banyak orang, ini berarti menunjukkan adanya kualitas yang berlebih, kualitas energi kebaikan yang berlebih. Karena sejatinya tidak ada orang yang memotivasi, sehingga kita merasa berat untuk melaksanakannya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mislu al-qaddi alal jamri lil amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna mislu amalikum. Coba perhatikan Bapak sekalian, sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari di mana bersabar pada waktu tersebut seperti halnya memegang bara api. Ya, sekali lagi, as-sabru fihinna mislu qaddi alal jamri. Ya, bersabar pada waktu tersebut seperti memegang bara api. Orang yang beramal di waktu tersebut seperti mendapatkan, ya, lil amili fihinna mithlu ajri khamsina rajulan. Orang yang beramal pada saat itu dia seperti mendapatkan pahala 50 orang yang beramal kebaikan. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seperti pahala 50 orang dari kalangan mereka sendiri atau seperti 50 orang dari kami? Rasulullah menjawab, seperti 50 orang dari kalian. Ya. Rajulan ya'maluna mithlu amalikum. Itu artinya kualitas amal kita yang kita lakukan di saat waktu-waktu dan momen-momen yang justru banyak orang lain melalaikannya, itu kita seperti mendapatkan pahala 50 sahabat-sahabat Rasulullah SAW
Ini betul-betul memotivasi kepada kita. Jangan sampai ada di antara kita yang justru malah terlalaikan, seperti yang disinyalir Rasulullah SAW dengan keberadaan bulan Sya'ban ini. Yang ketiga alasannya mengapa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena berbuat ketaatan di dalam kesendirian di saat yang lain justru banyak melalaikannya, itu akan menangkal bara bahaya dari manusia secara keseluruhan, sehingga ia seakan-akan menjadi pelindung dari sekian banyak orang yang terancam murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dapat kita simpulkan sekali lagi bahwa salah satu hikmah berpuasa di bulan Sya'ban adalah mendapatkan keutamaan di waktu manusia yang lain lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa di antara kita yang masih beristighfar mungkin di tengah-tengah kemaksiatan, inilah yang meredakan murka dan amarah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada kita tetapi kepada seluruh orang yang bermaksiat. Inilah yang disebut bahwa siapa di antara kita yang masih menghidupkan bulan Sya'ban dengan rangkaian-rangkaian amal kebaikan, selain kita mendapatkan limpahan amal yang begitu banyak, nilai keikhlasan kita yang berkualitas, kita juga dapat menyelamatkan banyak orang dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa di bulan Sya'ban itu rangkaian amal kebaikan diangkat, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Bapak dan saudara-saudara sekalian, siapa di antara kita yang dalam melakukan rangkaian amal kebaikan di bulan Sya'ban, maka amalan itulah yang pada akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal kita. Maka berbahagialah ketika Allah Subhanahu wa taala menyaksikan saat amal kita diangkat, kita sedang berbuat baik. Apalagi ketika Rasulullah SAW mengatakan, wa uhibbu ayyarfa'a amali wa ana shaimun. Ya, aku senang ketika amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Ya, mengapa Rasulullah SAW juga sampaikan kepada kita, mengapa kok bukan amalan yang lain? Sekali lagi, karena amalan puasa itu sesungguhnya adalah amalan yang sangat istimewa, sehingga ini juga terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Apakah ini juga memberikan kesan kepada para ulama dahulu bahwa amalan ibadah puasa itu begitu sangat luar biasa. Selain balasannya itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikannya kepada kita, dan juga ini memberikan isyarat bahwa balasan bagi orang yang berpuasa itu balasannya tak terbatas, terserah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama mengatakan memungkinkan siapa saja di antara kita yang melakukan ibadah puasa itu dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga begitu saja. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memperhatikan begitu banyaknya dosa dan kemaksiatan. Itulah balasan yang tidak terbatas. Tiba-tiba dengan ibadah puasa kita, dengan alasan ibadah puasa kita, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Tetapi ketika kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sedang bermaksiat misalnya, maka seluruh rangkaian amal kita itu seakan-akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan rugi. Maka berhati-hatilah di bulan Sya'ban ini, karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul sangat memantau rangkaian-rangkaian amal kebaikan yang kita lakukan di seluruh rangkaian amal yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Kemudian Bapak dan Saudara, Rasulullah SAW selain banyak berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, alasan-alasannya tadi mengapa lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban,
juga alasan berikutnya sebagai tambahan, ini menjadi persiapan yang baik untuk menghadapi Ramadan, agar tertanam kebiasaan baik, ya. Ada adaptasi yang luar biasa yang kita lakukan sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Maka Bapak-bapak sekalian, ini menjadi sesuatu banget, karena mereka-mereka yang akan menghasilkan banyak sekali amalan-amalan, kesempurnaan dan keistimewaan yang Allah siapkan di bulan Ramadan, tentu bagi mereka yang betul-betul telah bersungguh-sungguh mempersiapkan dirinya. Baik, kemudian amalan yang berikutnya selain berpuasa di bulan Sya'ban, tapi sebelumnya saya juga ingin sampaikan kepada Bapak sekalian bagaimana hadis dengan hadis yang mengatakan bahwa kita tidak boleh berpuasa ketika memasuki nisfu Sya'ban. Ya. Sekali lagi, apakah hadis yang terkait dengan sebagian larangan untuk berpuasa ketika memasuki pertengahan bulan Sya'ban adalah sahih dan berlaku? Ya. Sebagian para ulama menyampaikan kepada kita, pada dasarnya Rasulullah SAW itu kalau dalam beberapa hadis itu puasa hampir 1 bulan di bulan Sya'ban. Adapun hadis yang melarang kita berpuasa, ya, sejak masuk pertengahan bulan Sya'ban, itu diperdebatkan keberadaannya. Sebagian ada yang mengambil jalan tengah, yaitu anjuran larangan untuk berpuasa setelah nisfu Sya'ban adalah bagi mereka yang tidak terbiasa untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Tapi bagi mereka-mereka yang selalu melaksanakan ibadah sunnah secara kontinu dan terus menerus, maka tetap berlaku, ya, kesunahan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sekalipun telah melewati bulan Sya'ban. Nah, kalau ada pertanyaan di antara kita, apakah ada keutamaan secara khusus dengan keberadaan nisfu Sya'ban yang sebagian para ulama justru ada yang menolaknya, sebagian ulama justru ada yang mengatakan justru banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan di malam nisfu Sya'ban. Ada hadis yang keberadaannya memang diperdebatkan oleh para ulama, tetapi perbedaan pendapat itu masih dalam bingkai rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi, Rasulullah SAW bersabda, yattali'u Allahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memantau, memperhatikan, ya, menampakkan dirinya kepada hamba-hambanya, ya, pada malam nisfu Sya'ban, kemudian wa yaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa makhluknya illa li musyrikin aw musyahin,
kecuali bagi mereka yang melakukan dosa musyrik pada malam nisfu Sya'ban tersebut dan masih bermusuhan dengan saudara dan orang-orang di sekitarnya. Hadis ini sebagian mengatakan dhaif, tapi sebagian mengatakan hasan, sehingga bisa menjadi rujukan. Jadi kalau kita lihat ini beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yang menolak hadis ini berarti menafikan adanya keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, yang menerima hadis ini berarti mengakui adanya keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang ketiga, terkait dengan yang menerima adanya keistimewaan di malam nisfu Sya'ban itu juga terbagi dua. Mereka ada yang mengatakan bahwa ada amalan-amalan yang bisa kita hidupkan di malam nisfu Sya'ban, tetapi sebagian mengatakan tidak ada secara khusus amalan-amalan yang bisa kita hidupkan di malam nisfu Sya'ban. Ini perbedaan di kalangan para ulama, dan ini sekali lagi perbedaan pendapat ini masih dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang terbaik dari sikap kita terhadap permasalahan ini adalah toleran. Siapa di antara kita yang ingin mengamalkannya, amalan-amalan khusus di malam nisfu Sya'ban, karena kita mengakui adanya hadis yang bisa menjadi rujukan bahwa memang di malam nisfu Sya'ban itu ada keistimewaan. Dan keistimewaannya adalah Allah Subhanahu wa taala membukakan peluang kepada kita pintu ampunan yang sangat banyak, sangat luas, tak terbatas. Yaghfiru li jami'i khalqihi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa makhluknya. Ya, maka kalau kita ingin mendapatkan pesan dari hadis ini, dan katakanlah kita menganggapnya ini menjadi sumber rujukan kita sehingga kita bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dan saya ingin katakan mereka-mereka yang menghidupkan, yang mengakui adanya amalan-amalan yang harus kita hidupkan di malam nisfu Sya'ban tidak terbatas antara maghrib sampai isya, tapi seluruh malam di malam nisfu Sya'ban itu hendaknya kita hidupkan, ya, dengan menghidupkan secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing atau menghidupkannya secara bersama-sama di dalam masjid. Dan itu juga dipraktekkan oleh sebagian generasi tabi'in. Sehingga ini tidak mengapa kalaupun kita ingin hidupkan, tetapi sekali lagi tidak terbatas hanya dari waktu maghrib sampai isya. Tetapi hidupkanlah terus di malam ini dengan banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan ruku dan sujud, bertilawah Al-Qur'an. Dan amalan yang terpenting sebelum kita bertemu dengan malam nisfu Sya'ban, agar kita tidak terhalang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, adalah membebaskan diri dari perbuatan-perbuatan syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan membuka lapang-lapang hati dan dada kita agar ada ruang maaf atas kezaliman-kezaliman dan aniaya orang lain terhadap diri kita. Dan pada saat yang sama, bagaimana dengan penuh ketulusan kita juga menyampaikan maaf apabila ada di antara orang-orang terdekat kita, sahabat kita, saudara kita, tetangga kita yang pernah kita zalimi, dan memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, ketika kita bertemu dengan malam nisfu Sya'ban, insyaallah pintu ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengurangan dosa-dosa, bahkan mungkin pembersihan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, itu kita dapatkan. Ini amalan berikutnya. Dan selanjutnya, sebagian para salafus saleh seperti yang disampaikan oleh Salamah bin Quhail rahimahullah, dia berkata, kana yuqalu syahru sya'bana syahrul qura. Ya, dahulu dikatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulannya para qura, bulan para pembaca Al-Qur'an.
Iya. Karena itu dalam beberapa riwayat para salafus saleh terdahulu mereka mulai menyingsingkan ya lengan mereka untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran sejak bulan Sya'ban. Sebagian menutup pintu-pintu bisnis mereka, bahkan sebagian sudah mulai meninggalkan aktivitas majelis-majelis keilmuan mereka, agar mereka bisa lebih banyak menghidupkan bulan Sya'ban dengan membaca Al-Quran. Dan ini menjadi bagian penting karena hendak bertemu dengan bulan Ramadan. Sementara siapa di antara kita yang ingin mendapatkan keutamaan Ramadan, hendaknya jangan sampai ada di antara kita yang memisahkan diri antara Ramadan dengan Al-Quran. Ya, karena di antara amalan terbaik di bulan Ramadan, amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan selain sholat tarawih adalah menghidupkan siang dan malam harinya dengan tilawah Al-Quran. Ya, banyak prestasi-prestasi spektakuler dari sahabat dan para tabi'in bagaimana mereka mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, dan ini sering saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya, setelah banyak berpuasa, setelah kita menyingkirkan diri dari kemusyrikan dan kebencian, dan kita banyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban ini, maka secara keseluruhan hendaknya kita menghidupkan bulan Sya'ban ini dengan rangkaian-rangkaian amal saleh, termasuk diantaranya adalah bersedekah. Sedekah itu kan sesungguhnya adalah kullu ma'rufin, seluruh amal baik itu sedekah. Dan ini yang direkomendasikan oleh para salafus saleh terdahulu, terkhusus ketika memasuki bulan Sya'ban itu betul-betul ditingkatkan, agar ketika masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Dan di antara bentuk sedekah, ya, ada sedekah harta, ada sedekah tenaga, pikiran, dan berbagai macam. Yang saya ingin sampaikan kepada bapak sekalian, di antaranya adalah sebagian diriwayatkan bahwa di bulan Sya'ban ini para salafus saleh terdahulu mereka banyak menunaikan zakat misalnya. Jadi di bulan Sya'ban, bukan di bulan Ramadan. Atau sebagian ulama mengatakan pokoknya kalau kita terbiasa setiap tahunnya mengeluarkan di bulan Ramadan, ya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Sya'ban, ya di bulan Sya'ban. Tetapi sebagian riwayat menyebutkan para salafus saleh dahulu mereka banyak menunaikan sedekah, ya zakat terutama, itu di bulan Sya'ban. Ini memberitahukan kepada kita agar kita juga mulai. Pertanyaannya, mengapa kok di bulan Sya'ban? Sebetulnya di antara alasannya agar tidak ada lagi kaum miskin, fapa, yang ketika mereka memasuki Ramadan tidak memiliki makanan, ya. Maka di antara amalan yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban, terutama kita telusuri keluarga-keluarga kita. Mungkin saja mereka memasuki bulan Ramadan ini akan mendapatkan banyak kesulitan, ya. Sekedar untuk menyediakan menu berbuka atau menu sahur mungkin mereka kesulitan. Maka saatnya sekarang ini memberikan bantuan kepada mereka, ya. Sebagian para generasi tabi'in itu bahkan mereka menggendong, ya, mungkin kalau kita tuh karung-karung beras untuk kita berikan kepada fakir miskin agar mereka bisa berbuka puasa dan bisa makan sahur ketika memasuki bulan Ramadan. Ini yang juga dilakukan oleh para salafus saleh terdahulu. Kemudian yang berikutnya menghidupkan, ya, secara khusus kalau kita tadi sampaikan, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan rangkaian-rangkaian amal baik. Toh pada akhirnya katakanlah tidak ada keistimewaan secara khusus, tetapi perbuatan baik kita insya Allah tidak akan sia-sia. Walaupun sekali lagi bukan hanya
para ulama-ulama yang kita percayai yang mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban, tetapi generasi para tabi'in juga pernah menghidupkan malam nisfu Sya'ban untuk mengejar pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ada baiknya ketika nanti bertemu malam nisfu Sya'ban, kita persiapkan diri agar kita bisa banyak berjaga di malam itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan yang lain, ya termasuk misalnya memperlakukan bulan Sya'ban secara khusus berdasarkan hadis-hadis yang banyak berkembang, tetapi hadis-hadis itu banyak diragukan, kalau tidak dhaif bahkan maudhu. Ini menjadi bagian yang harus kita waspadai supaya kita tidak terjebak kepada amalan-amalan yang keliru. Ini saya rasa yang saya bisa dapat sampaikan kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian. Sebelum saya tambahkan, apakah di antara Bapak dan saudara-saudara sekalian ada yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana cara kita memupuk ya amalan kebaikan, menyiram rangkaian amal kebaikan agar tumbuh subur di bulan Sya'ban ini dan kita dapat memanennya di bulan Ramadan. Adakah di antara Bapak yang ingin menyampaikan pertanyaan ya sebelum saya tutup materi di pagi hari ini? Ada Pak? Terkait dengan keutamaan bulan Sya'ban dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban. Ada Bapak sekalian? Ya. Terima kasih Pak. Ya. Memang setiap tahun itu yang namanya bulan Sya'ban, bulan Ramadan pasti ada Pak. Ya. Nah, tapi kira-kira setiap tahun itu apakah kita ini lebih meningkatkan itu kira-kira untuk bulan Sya'ban itu kan Nabi Muhammad tadi sudah bilang hampir sebulan full ya Iya. puasa. Nah, banyak yang mengatakan itu kalau bisa bulan Sya'ban itu di akhir bulan Sya'ban tanggal berapa, pertengahan itu tidak boleh kan? Bagaimana menurut Ustaz? Iya. Termasuk tadi ketika kita memasuki nisfu Sya'ban itu ada hadis yang melarang kita berpuasa, tetapi sebagian menolaknya, tetapi sebagian mengambil jalan tengah. Itu larangan berlaku bagi orang yang tidak terbiasa berpuasa. Tapi kalau orang yang terbiasa berpuasa, maka hendaknya tetap melanjutkan. Nah, adapun larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ada kalimat begini, man shoma yaumus syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada yaumus syak, hari ragu-ragu, itu sebagian mengatakan hari 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah larangan berpuasa menjelang 1 atau 2 hari menjelang Ramadan. Maksud hari hari syak ya, hari yang meragukan, karena pada hari tersebut merupakan hari di mana manusia sedang memastikan apakah sudah masuk 1 Ramadan atau belum. Apakah saat itu Sya'ban 29 hari atau digenapkan menjadi 30 hari. Sehingga berpuasa sunnah saat ini bersiko, yakni jika ternyata sudah masuk waktu Ramadan, maka tentu saja ternyata ia sedang berpuasa sunnah misalnya kan, ini berbahaya ya, tentu ini akan menjadi masalah. Jadi memang
sebaiknya kita amalkan hadis ini di mana hari-hari syak ya. Apakah kira-kira 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan hendaknya kita tidak berpuasa sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang dimaksud yang setelah masuk pertengahan bulan Sya'ban, kalau saya kira bisa diamalkan ya. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk Bapak puasa, sebelumnya nggak pernah puasa, begitu ingin ketemu Ramadan misalnya 5 hari ingin ketemu Ramadan, tiba-tiba ingin puasa sunnah, itu kan berarti sudah melewati setengah bulan nisfu Sya'ban, maka sebaiknya ini tidak dilakukan. Sebagian para ulama mengatakan siapakah mereka yang dimaksud terbiasa melakukan ibadah puasa sunnah. Sebagian mengatakan kalau Bapak sekarang ini sudah mulai terbiasa nih di awal Sya'ban, ya berarti Bapak bisa meneruskan sampai akhir Sya'ban, sampai 2 atau 1 hari menjelang Ramadan. Tapi kalau tiba-tiba puasa setelah melewati pertengahan bulan Sya'ban, sebaiknya jangan dilakukan karena ada sebagian para ahli fikih yang melarangnya. Saya kira itu Pak ya. Jadi coba mulai dari sekarang, terutama ya paling tidak kalau kita tidak bisa puasa banyak di bulan Sya'ban itu, ya puasa-puasa yang memang sudah ditetapkan sunnahnya oleh Rasulullah SAW ya. Senin Kamis puasa Ayyamul Bait, kemudian apa? Puasa Nabi Daud lah katakanlah, sehari tidak sehari puasa. Kemudian boleh juga Bapak tiba-tiba melaksanakan puasa mutlak gitu misalnya, tak apa-apa lah. Yang penting diupayakan di bulan Sya'ban ini lebih banyak hari-hari yang kita lalui dengan melaksanakan ibadah puasa. Dengan itu insya Allah ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan sudah terbiasa. Baik, Bapak sekalian, sebagai penutup, saya ingin agar di bulan Sya'ban ini juga kita memiliki rencana atau program amalan yang bisa kita rencanakan sekaligus kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan. Apalagi kalau Bapak diamanatkan sebagai pengurus masjid atau diamanatkan secara khusus sebagai panitia atau bahkan ketua panitia Qiyamul Ramadan misalnya. Ini harus betul-betul memanfaatkan, dan hendaknya Bapak bisa mencontoh masjid-masjid yang luar biasa ya. Kalau bisa sesekali Bapak tengoklah, sekarang sudah ada ya di Facebooknya atau di Instagram, misalnya contoh masjid Darussalam, misalnya masjid Darussalam Kota Wisata, itu luar biasa bagaimana menghidupkan masjid di bulan Ramadan. Bahkan sejak sekarang ini sebelum Ramadan tiba itu sudah mulai dihembuskan ya semangat bertemu dengan bulan Ramadan. Maka buatlah agenda-agenda sebelum Ramadan, masuk bulan Ramadan, dan apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan. Termasuk agenda-agenda pribadi. Ya. Dan saya ingin ingatkan bahwa sekalian coba persiapkan diri untuk melakukan amalan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, bagaimana kebutuhan-kebutuhan dunia kita itu sudah lagi tidak menyibukkan kita di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, upayakan. Karena khawatir ini menjadi Ramadan terakhir buat kita dan kita tidak sempat lagi memanfaatkan keutamaan 10 hari terakhir Ramadan. Karena amalan terbaik di 10 hari terakhir Ramadan adalah beriktikaf. Ya, sekali lagi amalan terbaik di 10 hari terakhir Ramadan itu beriktikaf. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa malam Al-Qadar itu hanya secara khusus dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriktikaf. Oh, apakah mereka yang tidak beriktikaf itu akan mendapatkan keutamaan Al-Qadar? Para ulama mengatakan, iya bisa. Tetapi semangat mereka adalah semangat iktikaf. Mereka tadinya ingin iktikaf,
tapi karena ada sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, ada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, awalnya ingin itikaf, sekalipun dia tidak itikaf, insyaallah kalau pada malam itu adalah malam Al-Qadar, dia akan mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar. Tetapi tetap tidak bisa dipisahkan dari itikaf. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kita tidak punya keinginan untuk beritikaf, maka sulit juga kita akan mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar yang Allah sediakan secara khusus di 10 hari malam terakhir. Jadi semangat itikaf itu harus ada. Sekalipun nanti terhalang karena memang ada kebutuhan-kebutuhan mendesak, artinya kita terhalang untuk melakukan itikaf itu karena udzur syar'i, insyaallah kita akan tetap mendapatkan pahala keutamaan malam Al-Qadar. Nah, agenda-agenda seperti ini harus betul-betul sudah kita persiapkan, karena agenda itikaf itu tidak hanya sekedar ujuk-ujuk, ya katakanlah tiba-tiba kita itikaf, karena ada banyak kebutuhan yang harus kita penuhi, ya, kebutuhan anak dan istri kita, sehingga kita bisa nyaman untuk bisa beritikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan agenda-agenda yang lain seperti banyak mengkhatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya, dan sedapat mungkin sebagian para salafus saleh itu membiasakan bahwa setiap ketemu dengan Ramadan, prestasi tilawah Al-Qur'annya itu harus lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Begitu seterusnya. Dan tentu saja kalau kita hamba Allah yang laki-laki, sebaiknya kita punya tekad yang kuat untuk selalu melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid full selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan tentu kita juga punya semangat yang kuat untuk tidak melaksanakan sholat wajib secara khusus di bulan Ramadan, kecuali kita laksanakan di masjid secara berjamaah. Kemudian jangan lupa juga, jangan sampai ada hari-hari berlalu di bulan Ramadan di mana kita tidak memberikan sumbangsih kebahagiaan kepada orang lain. Paling tidak begitu menjelang berbuka puasa selalu ada masakan, ya, baik makanan dan minuman yang berada di rumah kita yang kita berikan kepada orang lain, minimal tetangga terdekat kita setiap hari. Karena itu adalah keutamaan-keutamaan yang memang Allah sediakan kepada kita. Karena di bulan Ramadan kita tidak hanya akan mendapatkan tingkatan amal kebaikan kita yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga bisa mencuri amal-amal kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang soleh di sekitar kita. Kalau kita pandai memprogramkan agenda-agenda amal kita dengan baik, insyaallah kita tidak ketemu dengan Ramadan pada tahun ini kecuali karena Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju surga. Saya kira itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi berkenan memperpanjang usia kita, menunda ajal kita sampai paling tidak kita bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Mari kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.